Hai konnichiwa. Di video kali ini saya ingin menanggapi pertanyaan dari peserta magang ya. Yaitu bagaimana caranya supaya tetap bisa menjalani program pemagangan ini dengan baik dan tidak putus asa di dalam masa pandemi ini ya, yang tanpa adanya kepastian, agar tetap bisa fokus ke satu tujuan dan tidak terpengaruh dengan program lainnya. Hai konnichiwa. Ini adalah video yang kedua kalinya saya buat ya. Setelah video pertama yang udah kemarin saya upload kemarin. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan kalian yang sudah membantu saya untuk membuat channel ini ya, yaitu dengan cara memberikan saya tema atau judul-judul yang akan saya bahas di video-video selanjutnya. Oke, udah beberapa ada tema yang sudah masuk, udah saya catat. Di antaranya satu tema yang akan saya bahas di video ini ya, yaitu bagaimana caranya supaya tetap bisa menjalani program pemagangan ini dengan baik dan tidak putus asa ya. Karena di tengah masa pandemi ya, karena sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun pandemi ini masih ada ya, agar tetap fokus ke satu tujuan dalam program ini, agar tidak ikut ke program yang lainnya. Itu salah satu judul yang akan saya bahas di channel ini ya. Oke, langsung saja. Saya juga adalah salah satu bagian dari kalian ya, salah satu dari bagian program ini. Saya juga pernah merasakan kerasnya pelatihan, sakitnya pelatihan ya. Karena apa? Dari awal pelatihan ini enggak semuanya orang bisa masuk. Oke, ada orang yang mampu dalam bidang bahasa, belum tentu fisiknya mampu. Oke, ada yang mampu di dalam fisik, tapi belum tentu bahasanya mampu. Ada yang dua-duanya udah mampu, fisik, bahasa, ekonomi tidak mampu. Begitu juga ada yang ekonominya sangat mampu, bahasanya mampu, tapi fisiknya tidak mampu. Jadi banyak macam-macam ya. Jadi tidak mudah, dari situ aja udah kelihatan tidak mudah untuk mengikuti program ini ya, khususnya pemagangan yang ingin ke Jepang. Setelah itu pelatihannya juga begitu banyak yang harus kita lakukan. Dari pertama seleksi ya, pelatihannya juga nggak mudah, cukup tenaga kita harus banyak kita keluarkan, waktu kita ya. Begitu juga dengan keuangan. Ini salah satu gejala kita dalam program ini. Tapi di balik sisi itu, program ini sangat bagus untuk kalian semua ya. Tapi masalahnya pandemi kapan selesai? Kapan berlalu ya? Dulu mungkin saya waktu itu belum ada corona, tapi saya merasakan itu sangat berat. Apalagi sekarang dengan adanya corona, saya yakin banyak peserta yang mengalami putus asa, nggak yakin lagi, nggak percaya lagi untuk melanjutkan program ini. Makanya di sini saya ingin membuat video ini karena ingin memberikan sedikit
apa yang saya ketahui ya. Jadi gini, yang biasa saya sampaikan ke peserta saya. Kalian mengikuti program ini itu dari awal sampai sekarang itu nggak mudah ya. Bayangin dari pertama kali kalian daftar sampai sekarang. Masa kalian dengan mudah ini berhenti? Kebayangkan betapa eman ya, kalau menurut saya itu sangat disayangkan. Karena bagaimanapun juga ini program yang sangat bagus. Tentunya diikuti oleh orang-orang yang bagus, termasuk kalian, apalagi udah sampai proses sekarang ya. Seharusnya mungkin udah di Jepang, tapi sekarang belum berangkat karena corona ini ya. Oke. Jadi gini, kalau menurut saya sangat disayangkan ketika kalian punya pemikiran ingin resign atau pindah ke program lain. Lanjutin program ini. Tapi sensei, saya uangnya nggak ada, gejala dengan dana. Oke, ini salah satu gejala ya. Udah minjem sana sini, udah cukup banyak nominal, tapi kapan berangkat? Corona ini semua orang nggak ingin. Semua nggak ingin adanya virus ini. Kalian udah ada di jalan yang benar, hanya saja waktu. Tinggal perbanyak berdoa, mudah-mudahan corona ini bisa cepat hilang ya, dan di Jepang segera dibuka. Kalian bisa ke Jepang secepatnya. Karena apa ya? Jika kembali lagi ketika kalian ingin menyerah, ya, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena contoh gini, ketika kalian menyerah, kalian bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia dengan, maaf ya, mungkin sebagian besar termasuk saya, ijazah SMK. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia dengan ijazah SMK itu mungkin hanya untuk makanan, bahkan untuk menyimpan saja waktu itu saya sangat susah. Apalagi dalam waktu 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun bisa mengumpulkan 50 juta, itu hal yang mustahil waktu saya ya. Mungkin kalian mungkin bisa, oke syukur. Tapi kalau saya waktu itu, jangankan 50 juta, 10 juta aja saya susah waktu itu untuk menabung ketika di Indonesia dalam 1 tahun, karena kebutuhan banyak ya. Apalagi dengan berjalannya waktu, kalian juga harus punya keluarga, orang tua. Semakin sedikit harapan kalian untuk menyimpan, ya kan? Taruhlah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa nggak 50 juta. Waktu Anda habis terbuang sia-sia ya. Makanya saya saranin kalian udah ikut di program ini dengan benar, lanjutin. Usia kalian contoh sekarang 22, 23, 24, bahkan ada yang 20 ya, 20 tahun. 3 tahun ke depan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dengan usia yang sangat muda, kalian bisa, pastinya utang kalian bisa dilunasi. Bukan hanya utang aja, mungkin kalian bisa menabung. Bahwa 50, 100 itu mungkin sangat bisa ya, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi bukan hanya itu aja, selama 3 tahun kalian di sana itu bisa merubah keadaan kalian di Indonesia, baik dari kepribadian kalian, materi keluarga kalian, kesejahteraan keluarga kalian. Cuman dengan syarat kalian selama di Jepang harus benar-benar pelajarin apapun itu yang ada di sana. Setelah pulang, kalian pakai, syukur-syukur ketika kalian punya di sana juga belajar ya, punya sertifikat Jepang bahasa. Ketika kamu tidak usaha sendiri, mungkin kalian juga bisa
bekerja di perusahaan dengan gaji mungkin yang lebih baik ya. Itu saran saya, daripada kalian berhenti, lanjutin. Lagian juga ini program tidak mengharuskan kalian untuk belajar setiap hari. Program ini hanya ngasih kesempatan kalian untuk Arubeto, itu sangat bagus. Jadi kalian manfaatin Arubeto kalian, malam sisakan waktu untuk belajar bahasa, jangan ditinggalin. Ini juga buat melatih kalian ketika di Jepang. Di Jepang lebih sibuk lagi, banyak pekerjaan yang harus kalian lakuin, capek pastinya, lelah pastinya dengan keadaan cuaca. Kamu harus siapkan sisipkan waktu untuk belajar. Dimulai dari sekarang kalian bisa pakai waktu itu buat latihan ya. Mungkin dari saya untuk video ini cukup sampai sini. Untuk sampai tachi, kalau ada kekurangan dari video ini bisa di bawahnya komen ya, biar saya juga bisa belajar bersama lagi ya. Untuk kalian mungkin yang bermanfaat, kalian bisa bagi ke teman kalian.